Kata Allah, Muhammad, kamu tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah, Tuhanmu. Yang kalau ada kata Rabb itu nama yang melekat pada Allah khusus bagi sifat rububiyahnya. Jadi rububiyah itu yang merawat, memperhatikan, mencukupkan kebutuhan, menyembuhkan saat sakit. Seakan-akan Allah ingin mengatakan begini, Muhammad, saya yang menghidupkanmu, menciptakanmu, merawatmu, menyembuhkan saat sakit, menenteramkan keadaanmu. Yakinkan pada dirimu, saya tidak akan pernah meninggalkanmu dalam keadaan engkau senang atau dalam keadaan sesulit apapun. 6 bulan yang telah terlalu ini adalah latihan. Walal akhiratu, sepanjang engkau berpegang teguh pada kepentingan akhirat. Ya. Awas, lihat poinnya betul ya. Walal akhirah pakai la bukan li. La itu huruf taukid, huruf yang menguatkan, pesan yang kuat. Maksudnya, kalau engkau ingin selalu bersama rahmat Tuhanmu, aku tidak akan tinggalkan. Maka pastikan, kuatkan pada dirimu, jadikan seluruh aktivitas hidupmu itu akhirah. Akhirah. Tujukan karena kepentingan akhirat. Ya, tujukan. Ya. Kamu sebentar di dunia, besok lusa akan pulang. Di akhirat tidak akan pernah terpisahkan lagi. Ya. Akhirat sifatnya abadi. Karena itu kalau tidak akan pernah ditinggalkan oleh yang menguasai langit dan bumi, maka kata Allah, jadikan semua aktivitasmu itu orientasinya akhirat. Akhirat. Dan itu lebih baik daripada engkau memprioritaskan ula dunia. Pelan-pelan, pelan-pelan. Lihat prinsipnya, lihat prinsipnya. Nabi SAW diminta oleh Allah, kalau seluruh aktivitas Rasulullah SAW, bukan cuma sholatnya, puasanya, zakatnya, tapi semua aktivitas hidupnya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, diniatkan seluruhnya untuk kepentingan akhiratnya. Kalau kepentingan akhirat tidak ada yang lain kecuali ibadah. Ibadah itu artinya karena Allah, makannya karena Allah, minumnya karena Allah, bekerjanya karena Allah, aktivitasnya karena Allah. Maka jaminan yang diberikan oleh Al-Quran, ini jaminan Quran langsung. Allah bersumpah pada orang-orang seperti ini, Allah tidak akan tinggalkan dirinya, baik dia dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sulit apapun. Ini maksudnya. Kadang-kadang orang kalau terlampau senang itu bisa lupa dengan Allah. Ya. Demikian orang yang terlalu pesimis dengan ujian, ya, diuji dengan berat, kurang sabar juga bisa lupa dengan Allah. Ya. Ada orang-orang yang saat senang bahkan sulitnya tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Ya. Ada orang mengajak pelaku maksiat saat sedang senang. Oh, kamu sedang promosi jabatan, traktiran yuk, kumpul. Tiba-tiba minuman tidak jelas, dia arahkan pada yang lain. Daripada kumpul-kumpul seperti ini, lebih baik kita makan satenya sambil ta'lim yuk. Ajak kumpul. Karena dijaga ya, keadaan senang ataupun sulit. Nah, Anda bayangkan, ini poinnya. Bila seorang nabi saja, rasul yang mendapat wahyu, berita dari Allah, mendapat jaminan surga tertinggi, masih diminta oleh Allah untuk memprioritaskan akhiratnya, maka bagaimana dengan kita yang bukan nabi, bukan rasul, dan yang belum jelas surganya? Karena itu jika kita ingin dilindungi oleh Allah, dijaga dalam keadaan senang dan sulit, maka coba dekati Allah. Sebaliknya, renungannya adalah kalau sampai hari ini kita merasa kok perlindungan Allah belum datang, ketenangan belum tiba, barangkali belum cukup cara mendekat kita kepada Allah sehingga Allah belum menyertai kita dalam situasi senang atau situasi sulit kita. Jelas sampai sini? Kalau semua itu sudah didapatkan, maka hati akan terasa lapang, enak, nyaman sekali. Yang dekat dengan Allah itu enak, Pak, Bu. Enak luar biasa. Ya. Karena dekat, dia paham, dia yakin. Contoh, saking yakinnya dengan Allah, ketika diberikan musibah, sesulit apapun, dia yakin Allah tidak mungkin memberikan musibah kalau dia tidak sanggup menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Silahkan ya Allah, mau dikasih seberat apa lagi? Ya. Ketika Nabi sudah keluar kata-kata seperti ini, Masya Allah, Allahu Akbar, diusir dari Mekah, pergi ke Taif, dilempari oleh orang Taif, terluka kaki beliau, terluka tangannya, terluka keadaan dirinya, dilindungi oleh Zaid bin Thabit, terluka juga. Anda bayangkan, tiba-tiba beliau dengan Zaid beristirahat di bawah naungan satu pohon, malaikat turun, malaikat Jibril, gak main-main, malaikat Jibril. Kata beliau, angkat tanganmu ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah, saya akan angkat bumi Taif dan menghipit mereka yang telah menganiaya engkau itu. Apa kata Nabi? Perhatikan kalimatnya. La ya Jibril fa innahum qaumun la ya'lamun. Tolong jangan lakukan wahai Jibril, karena mereka belum tahu saja.
Kebanyakan ahli sirah hanya berhenti sampai di sini menyampaikannya, tapi kalimatnya belum selesai. Ketika sudah sampai pada puncaknya, perhatikan saking lapangnya jiwa beliau, tahu kalau Allah mau dilempari pun oleh siapapun, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada kecuali itu ada kebaikan di dalamnya. Tidak ada apapun kecuali ada kebaikan. Lihat kalimatnya, ilahi, ilahi, ya Allah, kata Nabi. Perhatikan, ya Allah, ila man takilluni, saya ridha kepada siapa lagi engkau akan titipkan saya. Jadi di Mekah diusir, berjalan ke Taif juga dilempari. Kata Nabi, kemana lagi tempat yang harus saya tuju? Ya, kemana lagi tempat yang harus saya tuju? Kepada siapa saya engkau akan titipkan? Ya, ila ba'idin yu'limuni, apakah kepada tempat yang masih jauh dan mereka akan menyiksa saya di sana? Ya, am ila qaribin yu'dhini, atau tempat yang dekat yang dengan itu mereka akan menyiksa saya? Yang jauh menyakiti saya atau yang dekat menyiksa saya? Fa'ana radin, saya ridha, ya Allah, saya ridha, asalkan engkau tidak murka kepada saya. Asalkan engkau tidak murka kepada saya. Yang penting engkau nggak marah. Mau disiksa silahkan, mau dianiaya silahkan, asal engkau tidak marah kepada saya. Lihat rahmatnya Nabi ini, lihat rahmatnya. La haula wa la quwata illa bi rabbi. Tidak ada satu daya upaya kecuali kalau Rabb saya sudah berkehendak. Kenapa kalimat ini bisa keluar? Karena setelah surah Ad-Duha turun satu ayat, satu surah langsung yang meneguhkan keadaan jiwa beliau. Alam nashrah laka sadra. Disebut dengan al-insyirah, keadaan hati yang sangat lapang. Karena orang sudah dekat dengan Rabbnya, tidak ditinggalkan oleh Allah, maka keadaan jiwanya akan lapang. Apapun dia akan terima. Mau sulit, alhamdulillah. Sedang syukur, alhamdulillah. Karena hakikatnya semua ujian dan titipan. Maka turun ayat, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami sudah lapangkan keadaan jiwamu? Ya, Masya Allah. Wa wada'na anka wizrak. Dan dengan kelapangan jiwa ini, semua beban seberat apapun akan kami angkat. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan pundakmu. Anda pernah ngangkat barbel? Ya, kalau disimpan di sini berat kan ya? Nah, itu yang disebut dengan anqadha dhahrak. Jadi ada beban di sini, di belakang punggung, berat. Itu bahasa kiasan indah sekali. Bahasa Quran ya, seberat apapun yang dibawa, beban kehidupan, kalau hati kita sudah lapang dengan Allah, maka Allah yang angkat itu semua. Lapang keterimanya. Enak. Seperti tadi. Seperti tadi. Dan kalau sudah seperti itu, wa rafa'na laka dzikrak, maka engkau akan diangkat dimanapun. Kalau Allah sudah mengangkat, maka penduduk langit dan bumi akan mengangkatnya. Akan mengangkatnya. Masya Allah. Baik, pelan-pelan. Yang maksud yang ingin saya sampaikan, selain Anda pelajari surah Ad-Duha dengan Al-Insyirah ini, karena itu urutan Al-Insyirah langsung terletak setelah Ad-Duha. Pesan saya, kalau Anda membacanya dalam sholat, maka jangan pisahkan keduanya. Nggak pakai, nggak usah. Ya, baik. Karena dia datang dengan berurutan. Ya, kalau ingin terpisah nggak apa-apa, tidak salah. Tapi sebaiknya disatukan, karena itu pasangan yang datang berurutan, yang saling melengkapi dari sisi maknanya. Ya, biasanya kalau yang saling bergandengan satu terpisahkan, yang lainnya merasa kesulitan.